Oh, sekarang dunia itu belajar dari Bali. Kan dari belahan timur Pulau Jawa. Belahan timur Pulau Jawa adalah Pulau Dewata. Pulau Bali. Pulau Bali ini. Halo sahabat-sahabat Iwas Inspirasi dimanapun berada. Halo sahabat Iwas Inspirasi dimanapun kalian berada. Tolong subscribe, like, share, and comment. Please, thank you. Like, comment, dan subscribe. Apa yang kebiasaan di Bali sekarang diterapkan di seluruh dunia mungkin ya? Kebiasaan aturan di Bali yang yaitu hari raya Nyepi atau yang dahulu mungkin disebut Manga Mahanawami yang sekarang menjadi hari raya Nyepi. Ini dunia tidak bisa menentang, sadar maupun tidak sadar, ini realita yang ada sekarang. Seluruh pemimpin dunia menerapkan sistem social distancing. Amati lelungan, amati lelanguan, amati geni, dan amati karya. Kan itu ya? Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan di Bali? Nah, kita kembali ke Bali. Betul. Apakah masih kita akan menerapkan ego sektoral di dalam membangun setiap langkah dengan dalih kemajuan ekonomi? Karena ini untuk melanggar aturan alam, kan ini makin ini. Marilah kita berpikir new normal, jangan lagi kepada abnormal. Yang gila-gilaan, misalnya merusak alam dengan cara-cara yang tidak sepantasnya kan pocol atau rugi kita melakukan upacara yang namanya bumi gerdeh kan. Nah, apakah sekarang ini upacara-upacara besar di Bali bisa dilakukan? Belum. Inilah mari kita berpikir. Sebenarnya alam ini mengadakan kita kepada new normal, berarti netralitas kembali kepada titik awal, kepada Ista Dewata, pada inti daripada sinar cahaya bumi Bali, sinar kehidupan bumi Bali. Berarti Kampura kalau tiang definisikan, ya Ide Betara kemungkinan tidak menginginkan upacara yang jor-joran, yang besar-besaran, yang dipenuhi dengan berbagai macam seremonial yang bersifat sementara ego sektoral kan itu namanya. Nah, mari kita berpikir sekarang. Buktinya Pujawali di Besakeh, Batur di termasuk kawitan kita kayu Islam dan di seluruh Bali berhenti dengan mempergunakan upacara yang sangat-sangat sederhana. Makin dia mengatakan, apakah hidup ada komplain? Kan ini makin. Marilah kita sekarang tetap berjalan juga. Tetap berjalan, tetapi dengan batasan-batasan protokoler sekarang ini. Betul. Berarti kan dengan batasan-batasan, artinya kalau yang definisikan batasan protokoler, berarti kita sekarang harus memakai aturan-aturan sastra. Berarti beliau kan tidak mengharapkan upacara yang harus besar-besar dilakukan. Kenyataan sekarang, adakah manusia sekarang ini yang dibedakan kastanya? Betul. Kalau mereka sekarang kena masalah COVID atau Grubuk Agung sekarang ini, tidak menang bulu lagi. Pejabat, masyarakat. Bagaimana upacaranya kalau sudah protokoler? Apa upacara harus dilakukan? Mari kita pikirkan bersama sekarang. Betul. Kita pikirkan bersama. Berarti semua pada intinya kalau tiang berbicara dalam Sara Samosjaya bahwa manusia itu berbekal karma. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan ke depan. Dan alam sudah memberikan pengajaran kepada kita. Itu loh. Nah, kedamaian hidup hanya dapat dicapai dengan pola pikir yang damai, yang bersih, hati yang suci, dan penuh rasa persaudaraan, kasih sayang. Bakti yang harus diwujudkan adalah melalui ketulusan hati sesuai dengan kemampuan kita. Dan lagi, jadi selama ini kita mungkin setelah melakukan upacara-upacara yang begitu besar, dan banyak masyarakat yang mengeluh. Seolah-olah agama Hindu, budaya Bali ini sangat ruwet.
Dan banyak orang yang merasa ingin pindah keyakinan. Dan ini. Ya. Nah, mereka mencari jalan yang lain. Ampura dumun, ngiring adeng-adeng hilang. Mari kita pelan-pelan dulu berpikir. Apakah budaya Bali yang ada dari dahulu leluhur kita menerapkan? Apakah tidak lebih sempurna? Ya. Apakah kurang sempurna dari apa yang kita lakukan setelah zaman-zaman beliau yang ada sekarang ini dalam dekade ini kan? Yang dahulu di Bali mereka memuja yang namanya Siwa dan Wisnu, kan mengagungkan bumi. Ya, ya. Berarti mungkin sekarang kita dibentuk dan diarahkan untuk Kembali ke alam. Ya. Inilah sabda Paulus. Mari kita back to the basic, back to the nature. Kembali kepada alam. Dan itu tanpa disadari juga masyarakat sekarang kembali bercocok tanam, kembali untuk mencari penghidupan di alam karena situasi ekonomi yang kacau balau dan juga situasi social distancing ini sangat penting juga. Tidak ada yang ke kota, semuanya ke alam lepas biar terhindar dari social distancing. Betul, ya, betul. Ya. Ini kalau dia bahasakan kejadian ini. Contoh orang-orang Buleleng yang dulu merantau ke Denpasar, ke Gianyar, ke Tabanan dan kemana saja. Niki Tiang sendiri punya juga wilayah, Tiang pun juga asli Buleleng. Nah, sekarang mereka banyak yang pulang kampung. Betul, betul, betul. Nah, Dan, Betul. dari bahasa ini berarti alam sudah mengajarkan kita, ingatlah pada leluhur kita. Dan tar melupeng Fitra Puja, jangan pernah melupakan leluhur kita. Walaupun kita berlimpah harta, punya villa dan segalanya, punya usaha di Denpasar, apakah sekarang mampu kita jalankan? Ya, semuanya ini. seru sekarang. Jadi kebanyakan mereka pulang kampung sekarang, kembali seperti Pak Yan katakan, back to the basic. Secara bahasa alam, kita diajarkan untuk kembali menyayangi bumi. Betul, betul. Karena apa? Usaha yang begitu glamor yang kita lakukan selama berapa tahun, yang tiang ingat itu dari tahun 80-an, itu kita tertopang oleh pariwisata. Namun ekonomi pariwisata bagi tiang itu sangat rapuh. Iya, betul, 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 betul. Dan lagi, nah, Betul. dan orang-orang kita banyak ya secara insan mencari penghasilan, mereka pergi ke kota Denpasar, ke Kuta, Nusa Dua. Nah, itulah lingkungannya di Bandung dan lagi. Iya, betul. Biar mendapatkan istilahnya gaji bulanan. Karena harapan ini dan meninggalkan lahan-lahan dan lagi pertanian yang digarap oleh orang-orang tua saja. Dan lagi. Nah, sekarang kita menangis kan. Iya. Kita lupa dengan zaman, padahal zaman 60-an kakek-kakek kita dulu semua mencari mata pencarian ke Buleleng, ke tempat-tempat hutan untuk pertanian cengkeh ini kan ini bukti peninggalan dari zaman dulu. Zaman dahulu itu makanya disebut ada istilah pembangunan disebut daerah Banua. Ya. Dan Banua inilah konsep daripada Sumba. Masyarakat agraris. Makanya kita ini sebenarnya lah masyarakat agraris, agriculture dengan masyarakat juga maritim kan. Jangan membelakangi laut. Nah, itu kan itu istilahnya lagi. Betul. Apalagi kita tuh ya meninggalkan daripada dasar kehidupan masyarakat yang agriculture. Yang agraris kan? Iya, betul. Kan lagi. Nah, kasihan lahan-lahan kita ini, kita tinggalkan untuk mencari makan di luar kan. Nah, akhirnya kita melupakan. Dan lagi, akhirnya bahkan banyak yang terjual sudah. Dan lagi. Nah, bagi ini kan mungkin yang beralih fungsi juga banyak. Banyak. Sekarang dijadikan perumahan seperti apa yang tiang ulas dulu tentang sepat siku-siku bumi Bali ini sendiri. Dan lagi tentang Anggapati, Merajapati, Banaspati Raja itu kan sepat bumi. Dan lagi, nah, sekarang kita kembali lagi ke alam ini bekerja karena sektor ekonomi yang terkuat sesungguhnya di negara tropis
termasuk Bali ini, pulau tropis, adalah ekonominya berbasis daripada pertanian, peladangan, dan lautan. Ya, ya. Karena bumi ini telah mengkonsepkan dengan jelas. Ya. Jelas konsep bumi ini ki. Iya, betul betul. Masalah napi konsep Trimandala bumi. Bali ini ki. Jelas sekali konsepnya, Pak. Gunung adalah merupakan sumber daripada kehidupan atau amerta, yaitu sumber mata air, Ya, ya. ya. Dan paru-paru dunia, yaitu hutan. Dan lagi, Ya, ya. makanya konsep dahulu disebut dengan jerawan. Hmm. Itulah jerawan sebagai lingga sang penguasa alam semesta bumi Bali. Ya, betul betul betul. Oke. Nah, sekarang Pulau Bali ini dibatasi seperti apa saya bilang dengan desa selat. Dan lagi desa selat, Selat Dude, Karangasem, Selat Bangli maupun Selat Beleleng. Selat ini merupakan suatu konsep niste madya utama kan. Utamanya itu gunung. Dari desa selat ke atas Ya. merupakan wilayah tempat kesucian yang semestinya tidak terjamah atau tetap terlindungi. Itulah penget, pingit, Ya. pingitang istilah Bali ini. Harus kita lindungi. Makanya ada upacara napi wana kerteh, giri kerteh, danu kerteh. Nah, kan ini berarti konsep inilah konsep kehidupan karena beliau itu nyata memberikan kehidupan. Ya. Tanpa ada hutan, dan apakah ada air? Ya, ya. Kalau hutan digunduli, apakah tidak jadi musibah? Ada ini konsep kehidupan. Sedangkan yang di bawah desa selat, dari perbukitan ke dataran, itu namanya Jabe Tengah. Ya. Berarti mungkin itu yang dibilang Sabdo Palon. Ya. Ya jelas konsep alam nih Ki. Karena Sabda Palon itu konsep alam. Kita kembali pada konsep alam. Ikutilah aturan alam. Jika kita merusak alam, lambat laun pasti akan terjadilah musibah. Iya, iya. Genggong. Iya, Benar Ki? Betul. Genggong itu sama dengan genjong. iya. Sekarang siapa yang tidak bingung? Betul betul. Inilah kegenjongan pemikiran manusia sekarang. Bagaimana solusi? Terus manusia akan mencari solusi dan solusi. Apakah cukup dengan aturan daksina? Iya, iya, betul betul. Dan apa yang mesti kita lakukan di saat sekarang ini yang sudah nyata-nyata situasi Covid ini membuat gengong dunia pada saat ini. Ya. Yang bisa simpulkan apa yang mesti kita lakukan. Ya. Marilah kita kembali ingat pada ajaran leluhur yang telah menyediakan kita sampai saat ini. Tanpa ada masa lalu, tak mungkin ada masa sekarang. Masa sekarang ini adalah merupakan yang akan datang, hasil yang akan datang. Jika kita salah memanage sekarang alam ini, kehidupan di alam ini, anak cucu kita lah akan menerima imbasnya. Ya. Betul betul. Dan ini, makanya mari kita mulai sekarang di new normal ini, marilah normalisasi kembali kehidupan kita kembali kepada alam. Iya, betul. Ibarat seperti menormalkan suatu gunung dan danau, mari kita normalkan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur Ampura nih. Ya. Kan nih. Nah, yang melindungi sekarang dengan pergub ya. Perda. Nah, Ampura dengan Perda. Nah, ini kan sangat tepat imbauan ini. Namun marilah kita sungguh-sungguh jangan hanya imbauan dan imbauan, tapi imbuhannya tidak ada. Artinya realisasinya yang tak Iya, pas. betul, betul. Siapa yang harus mengawal, siapa harus mengontrol, Ya, siapa harus berbuat. Betul betul. Kan itu makin imbauan itu bagus, tetapi dasar hukumnya itu harus dijelaskan sekarang. Kembalikanlah desa adat itu yang mengelola sekarang ini di masing-masing desa adat. ya. Karena kita punya adat. Desa adat inilah benteng terkuat di bumi Bali. Betul betul betul. Jika kita bicara agama, kita bicara saintifik. Marilah kita bicara dengan tatu. Dengan pertiwimbe sekarang. Iya iya. Dan realita. Makanya di Bali ada ajaran agama, ugama, igama. Iya. Agama itu kita pakai acuan tuntunan dan ini sebagai saintifiknya. Ya, ya. Dengan tatunya ini sebagai bahan pertimbangan untuk kita berbuat. Betul betul. Itulah agamanya. Dan ugamanya marilah kita realisasikan. Sama seperti pemerintah memberikan imbauan seperti ini, mengeluarkan surat atau perda menguatkan. Pergub. Ya. Pergub menguatkan itu.
marilah seluruh komponen masyarakat berbuat dan serahkan segalanya itu urusan di masing-masing wilayah kabupaten. Mereka memiliki desa adat masing-masing. Desa adat inilah yang menjadi benteng memperkuat niki. Mereka yang tinggal daerah pegunungan, di daerah Jabe, di daerah wilayah kota niki. Dan niki Jabe wasna niki. Kita tidak bisa rakasta niki konsep alam. Nah, ini siapa? Kalau di Jabe ini pemerintahan daerah di masing-masing wilayah yang harus memperkuatkan dengan perda di masing-masing aturan desa adat yang ada. Dan ini di samping gubernur memberikan imbauan dan bahkan memberikan pergub, ya perda juga harus menguatkan apa yang telah ada di desa adat niki. Karena desa adat punya kompetensi yang sangat luar biasa, potensi yang sangat luar biasa untuk menjaga alamnya. Iya, betul. Desa adat adalah sebagai ujung tombak dari ujung tombak dan benteng. Iya, betul. Maka dari itu imbauan itu harus jelas dan tepat diinginkan oleh masyarakat. Makanya kalau kita yang lanjutkan sedikit lagi, nah masalah Jabe Sisi. Nah, ini Jabe Sisi inilah pertanian. Betul. Benar. Kalau di Jabe Tengah ini bisa perladangan nih. Benar. Di Jabe Sisi pertanian dan lautan. Inilah sisi. Sisi itu ada sisik itu ada pasir atau lautan. Benar. Bagaimana kita sekarang produksi alam? Makanya di Bali itu kan dulu ada penanaman pohon-pohon warulot, bakau yang ada rawa-rawanya. Gitu loh. Itu sebagai pagar-pagar lautan. Melindungi bumi, itu konsepnya niki. Dan soan-soan ditanami berbagai macam pohon palem, gitu loh. Palem itu ada yang namanya bisa dipakai obat yang sangat luar biasa nih. Dan itu namanya pohon kayu apa namanya itu kayak pohon ron, tapi bukan. Dan itu loh, ini ada di Singaraja, terbatas sekali ada. Nah ini sangat kuat sekali membentengi daripada rawa dan aliran kali yang berawa nih. Dan nah kalau kita pakai beton-beton, nah ini kan karena zaman reklamasi namanya. Karena lagi reklamasi zaman now kan lagi biar pantai kelihatan bersih kan. Nah itu sekarang. Nah tapi kalau bisa kan itu lagi. Alangkah indahnya lagi kalau ditanami lagi pohon-pohon waru, tinggal nancebang atau menancapkan saja pohon waru itu lagi sekian meter ke lautan, apakah tidak akan menambah sempadan pantai kan? Ke depannya. Karena ini, nah, ini loh, ini caranya memproteksi alam. Gitu. Karena sirkulasi air apapun itu akan diolah di lautan kan? Betul. Makanya di Bali dulu tuh memakai hulu ampan. Nah, makanya konsep alam Bali ini betul-betul konsep alam yang terkonsep. Dan makanya sekarang kan banyak berbalik, seingat Tiang sendiri ada paradigma mengatakan mari membangun Bali kan. Bagi Tiang keliru. Bukan kita membangun Bali, mari kita membangun Bali, bukan membuat pembangunan yang ada di Bali kan. Mari kita membangun Bali, ikutilah konsep alam Bali. Membangun ikutilah konsep alam Bali, bukan membangun Bali tapi Bali ikuti konsep alam, membangun ikuti konsep alam Bali. Bukan ini malah merusak Bali. Bukan merusak Bali nih. Sekarang terkonversi, baik ladang, perbukitan, tebing-tebing, semua terkonversi menjadi pandangan yang indah, bukan hanya dipandang dengan mata. Sekarang menjadi tidak indah karena banyak istilahnya konkret atau bangunan-bangunan beton kan. Nah, ini apa kekuatan beton itu gitu loh. Apakah mampu beton itu mengkait-kait batu semuanya, tebing-tebing itu sendiri kan niki. Dan apakah bisa juga mengalirkan air kan. Nah, dan niki. Makanya konsep dahulu itu betul-betul konsep alami yang dipakai. Air-air endapan daripada laut, dari hujan, dari sungai-sungai, dari kali, itu diserap oleh bumi. Kalau sekarang semua dipakai semen, plester, di mana bumi dapat menyerap air langsung los ke lautan. Ini perlu dipikirkan. Karena konsep bumi Bali ini jelas, ada pangkung, ada jurang, dan lagi ada kali, ada bene. Dan konsep ini sudah jelas sekali. Alam sudah memberikan nadi-nadi bumi untuk mengatur sirkulasinya. Dan ini, makanya kita hanya bisa memproteksi seperti apa yang di awal yang katakan ide ratu saking luhur kan, nyanyian ini tolong itu dipahami.
Itu janji leluhur kita dan termasuk kita harus melangsungkan janji-janjinya itu. Betul, betul. Jangan sampai kita melupakan tentang peradaban bumi ini. Gitu loh. Makanya di lautan itu tiada lain adalah tempat daripada semua sirkulasi air akan diatur di laut. Dan kalau misalnya terjadi kita ada polusi di hulu, dan ini apakah akan tidak merusak laut, tidak merusak tanaman? Betul, betul. Semua itu alam akan menjadi tercemari kan. Makanya ini sangat tepat. Pembuangan sampah sudah diatur sekarang. Ya. Tinggal kita masyarakat berdisiplin nggak? Iya, iya, betul. Jangan baru ada banjir, ada masalah kita menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu bukan satu. Betul, betul. Adanya pemerintah, ada yang diperintah kan? Ya, ya, ya. Apakah sudah connect antara pemerintah dengan yang diperintah? Kan itu sekarang. Itu yang penting. Itu Ya, yang ya, betul. Itu yang Kan ini sinergilitas. sinergilitas ini yang penting sekali di masyarakat. Nah, makanya Bali dulu seingat Tiang, waktu Tiang tuh masih aktif itu di pariwisata, kenapa orang-orang luar negeri, Amerika, Kanada belajar subak di Bali? Ya. Dan banyak ilmu-ilmu di Bali ini digali oleh orang luar. Apa yang tidak digali? Ya, betul. Ini contoh nyata sekarang COVID ini. Nah, penggalian nyata kan? Realita nyata. Apa yang tidak digali di Bali? Nyepi, Earth Hours digali di Bali. Global warming kan, pemanasan global itu kan jadi Earth Hours kan lahirnya niki. Dan niki. Ya, ya. Back to the nature di luar negeri, mereka melakukan kembali ke alam kan. Nah, itu semua hidup di Bali kan. Orang Bali dulu ada mapagoan, tidak ada terpagar rumahnya kan. Nah, kita zaman sekarang apa perlu itu kan? Ya, Nah, marilah kita mengikuti perkembangan, tapi jangan perkembangan dengan dalih mengembangkan, tapi akhirnya menumbangkan. Ya, ya. Mengembangkan dalam menumbangkan kan beda nih. Ya, betul. Kalau kita mau mengembangkan mengikuti perkembangan zaman, kita ikuti, tapi janganlah kita membabat sesuatu yang tidak pantas dibabat. Betul, betul. Makanya dari zaman Bali kuno, menebang pohon itu ada aturan, menempati lahan itu ada aturan. Begini, Nih. membangun rumah dari Sad Kayangan harus memakai Pandeleng Agung. Mungkin jaraknya sekitar 5-10 km baru boleh. Betul, betul. Dan ini artinya alam ini biar tidak terkonversi, karena Sad Kayangan itu kan ada di gunung-gunung niki. Iya, iya. Kan niki realitanya niki. Betul, betul. Nah, dari Dang Kayangan, nah niki Pandeleng Madya, kemungkinan 3-5 kilo kan. Berarti Pelabuh Pura ini kan tetap utuh atau wilayah di lingkungan pura ini. Dari sekian radius 3-5 km ini ya luar biasa. Akan tetap menampilkan kesejukan kan. Ya, ya, betul, betul. Nah, dari Kayangan 3 Penimpugan, yang artinya kemungkinan ya barang sekian ya, 15-20 meter kan, baru ada bangunan kan. Berarti kalau ada Pelabuh Pura, ada tanah kosong di sini, manfaatnya kan banyak. Kalau tanah kosong bisa dimanfaatkan nanti untuk kepentingan masyarakat beraktivitas dalam upacara kan. Ya, ya. Nah, bisa untuk pembakaran sampah-sampah organik kan. Nah, ini sudah dikonsep dulu. Gitu Pak ya. Untuk cadangan, untuk cadangan makan untuk masyarakatnya mungkin bisa. Ya, karena sudah dikonsepkan dulu. Orang dulu itu betul-betul super canggih. Iya, iya. Udah tersistem gitu. Ya. Kita sekarang baru belajar bahasa Sanskerta, orang dulu sudah ada. Ya. Betul. Kita baru gemar-gemorkan Agnihotra, dulu sudah ada Homayannya. Dan lagi, semua ada dari dulu. Gitu loh. Makanya masa lalu itu ada masa sekarang pengaruhnya kan. Nah, marilah sekarang ini kita belajar kembali ke alam. Nah, sekarang Bali ini sudah menjadi barometer dunia. Dan lagi, barometernya dunia dan ditiru oleh dunia sekarang ini dan nyata. Iya, betul. Apakah kita sekarang mau merubah konsep alam ini sendiri? Sekarang alam telah berbicara. Makanya inilah Sabda Palon. Dunia belajar, bukan hanya Jawa saja. Dunia belajar dari Bali sekarang ini. Catur batu penyepian nyata adanya sekarang kan. Sadarkah kita ini? Nah ini loh. Bumi kita ini sudah memberikan penerangan kepada seluruh masyarakat dunia.
Dan masyarakat dunia pun banyak yang menetap di Bali juga. Ya, itu contoh. Dan segala pertemuan-pertemuan bertingkat internasional, bertaraf internasional, kenapa di pulau yang kecil ini dilakukan? Kayak lagi. Yang dari dulu berpikir kenapa ada Jakarta sebagai pusat negara, kota negara. Mungkin sebagai taksunya, mungkin dia mengambil taksu di sini, energi spiritnya. Nah, kalau Pak Yan bicara taksu Bali, lagi, apa itu taksu Bali?